warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita berada di malam yang merupakan bagian yang paling utama, yang paling menentukan baik buruknya perjalanan kita sejak awal pertengahan. Itu yang dilihat adalah akhirnya. Seperti yang dikatakan Nabi, innamal umur bi khawatimih. Sesungguhnya semua perkara itu yang dibilang-bilang, yang dianggap itu hanya yang dilihat akhirnya. Meskipun di awal pertengahan kita banyak yang kita lewatkan, tapi kalau di akhir mampu kita tutupi semua kekurangan, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Di malam hari ini kita berada di malam yang ke-22. Tidak terasa, namun pasti meskipun perlahan Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita semua. Namun masih ada 7 hari ke depan. Ini kembali melalui Masjid Miftahul Jannah kami mengingatkan kepada saudara yang seiman agar tetap menjaga semangat, jangan sampai kendor, jangan ikut-ikutan orang-orang yang tidak, yang mudah-mudahan mereka juga diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Ini Ramadan yang terakhir itu, Ramadan bagian yang terakhir ini yang paling utama. Kalau akhirnya baik, semua itu baik. Kalau akhirnya buruk, ya semuanya itu buruk. Ini malam 22 termasuk bagian yang terakhir. Kenapa? Yang paling utama, karena dia menentukan. Yang kedua, kenapa dikatakan paling utama? Karena di dalamnya Allah letakkan Lailatul Qadar. Kenapa yang paling utama? Karena di akhirnya ada malam Idul Fitri. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, ada 5 malam dalam 1 tahun, yang 5 malam ini malam yang paling utama, dan siapapun berdoa di dalamnya tidak akan ditolak oleh Allah. Khamsatul layaliyah la yuradu fiha du'a. 5 malam yang doa tidak akan ditolak oleh Allah. Lailatul Jum'ah, Jumat, wa Lailatul Asyura, malam 10 Muharram, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, wa Lailatul Idul Fitri, malam hari, wa Lailatul Idul Adha, dan malam hari raya Kurban. Ini malam-malam yang istimewa. Seperti sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan sholat tarawih yang ke-22, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, wa fil lailatil sani wal isrun wal isrin jaa yaumul qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin. Siapa yang sholat tarawih malam yang ke-22, Allah lewat Nabi memberitahukan kepada kita nanti pada hari kiamat dia datang menghadap Allah aminan, dalam keadaan aman, min kulli ghammin, dari semua kesusahan, wa hammin, dan kebingungan. Artinya diberikan ketenangan, diberikan keamanan, kenyamanan. Mudah-mudahan Allah menerima tarawih kita malam hari ini. Adapun sholat witir tentu saja lebih istimewa. Nabi pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innallaha witrun yuhibbul witra fa awdiru ya ahlul Qur'an.
itu witir, Allah itu ganjil dan senang kepada witir. Fa'autiru, karena itu laksanakan sholat witirnya Al-Quran. Kita ini umat Nabi disebut Ahlul Quran. Ahlul Quran. Hanya Quran mari kita baca, Ramadan kita muliakan, kemudian witir kita laksanakan. Jadi siapa yang rutin melaksanakan suatu derajatnya diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang dicintai Allah. Ingin dicintai Allah, jangan tinggalkan witir. Witir itu dikerjakan di waktu malam setelah isya, sebelum subuh, dan bisa dikerjakan sebelum tidur atau sudah tidur. Kalau sebelum tidur ini yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Utsman. Kalau setelah tidur ini Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar itu kita tinggal begini. Nah, kalau seandainya panjenengan kira-kira masih bisa melaksanakan sebelum subuh, maka yang lebih baik. Tapi seandainya berjamaah, yang lebih baik berjamaah. Karena berjamaah ini ada keutamaan. Sholat raweh yang dikerjakan berjamaah selain mendapatkan fadilah seperti yang saya sebutkan tadi, ada satu fadilah lain, yaitu man qama Ramadan nama al-imam hatta yansarifa. Kata Allah qiyam lailatin. Siapa yang qiyamul lail menghidupkan waktu malam dengan sholat bersama imam, entah itu sholat tarawih, entah itu sholat witir. Kata Allah lalu qiyam lailatin. Allah akan catat untuk dia seperti menghidupkan sepanjang malam. Sembahyang witir itu 6 jam 5 menit, tapi kaya sembahyang ibadah rolas jam sepi. Jadi nek boten berjamaah nggih jenengan yo dicintai pengen. Ibu innallaha yuhibbul muttaqin. Hadirin jamaah masjid Pak Mujani dirahmati oleh Allah. Ada banyak rangkaian di dalam bulan Ramadan ini yang dikhususkan hanya ada di dalam Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Seperti puasa, ini wajib di bulan Ramadan, di selain Ramadan itu sunnah. Seperti sholat tarawih, ini hanya ada di Ramadan, setelah Ramadan tidak ada. Dan ada rangkaian puasa. Di situ ada Lailatul Qadar, karena mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya menyatakan Lailatul Qadar itu hanya ada di dalam Ramadan. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, Lailatul Qadar ini berputar dalam 1 tahun, tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi kalau Anda ingin mendapat Lailatul Qadar, paling tidak Anda lakukan sholat maghrib, isya, subuh berjamaah selama 1 tahun, pasti Lailatul Qadar dicekel. Tapi melok mazhab mayoritas Maliki, Syafi'i, Hambali hanya ada di Ramadan. Pasti kepingin Lailatul Qadar sakulan. Tuh, nak berbayang baru saya sholat maghrib, isya, subuh jamaah. Waduh, telat terus sekali malam tahun ini mau dicoba. Jangan sampai lep. Mudah-mudahan Lailatul Qadar belum lewat. Apa sih keutamaannya? Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya mengatakan Lailatul Jum'ah tukaffiru dzunubal usbub, wa Lailatul Nisfi Sya'ban tukaffiru dzunubas sana, wa Lailatul Qadri tukaffiru dzunubad dahri. Malam Jumat itu menghapus dosa selama 1 minggu. Malam Nisfu Sya'ban menghapus dosa selama 1 tahun. Tapi Lailatul Qadar menghapus dosa sepanjang saumur urip sampeyan dosa diteno. Nggih, lha wong wis ana dosa uripe jejeg, uripe kan iki nggih. Kenapa kita harus sungguh-sungguh di sebelah karena di situ ada Lailatul Qadar. Kemudian ada rangkaiannya lagi.
tadi jangan lupa mengeluarkan zakat dan membagaikan dua sisi mata uang. Zakat fitrah untuk menutupi kekurangan-kekurangan uang, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim anil lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu diperlukan fungsinya untuk mensucikan, membersihkan, menyempurnakan puasanya orang yang berpuasa anil lagwi, dari hal-hal yang sia-sia, wa rafasi, dan hal-hal yang berdosa. Kita ini tidak pas puasa, kadang mulut, kadang mata, kadang telinga. Nah ini bisa kita tutup dengan zakat fitrah. Makanya ada satu hadis Nabi mengatakan shaum Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu masih ada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Itu naik ke atas. Wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Baru naik menghadap Allah apabila zakat fitrah ini sudah dibayar. Ini penting. Nah, padahal fungsi zakat fitrah boten kok kanggo niku tok. Dan itu pun juga tidak memberatkan kita. Zakat fitrah berapa besarnya? 1 karung? Betul nggih? Paling kicik nih 2,5 kilo. Nek iso ge 3 kilo, gak iso 2 kilo sangat. Gak iso maneh 2 kilo itu. Ojo sampe tadi. Karena ya gak kok sedekah jenenge. Boten zakat nggih. Nggih, wong enake sampe pek dhewe iki lho. Nabi nanti dawuh, apa ae manfaate wong bayar zakat fitrah. Ada 10 manfaat yang diperoleh bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Man aqal shadaqatal fitri kana lahu asratu asya. Siapa yang membayar zakat fitrah maka dia mendapatkan keuntungan 10 perkara. 1 yang baru yang dulu jasadu minadul. Allah akan bersihkan jasadnya dari dosa-dosa. Jadi zakat fitrah fungsinya menghapus dosa. Yang kedua ya'tiku minan nar. Dia terbebas dari api neraka. Yang ketiga yasiru shaumuhu maqbulan. Yang menjadi sebab puasanya diterima. Yang keempat yastaujibul jannah. Dia berhak masuk surga. Yang kelima yakhruju min qabri aminan min kulli su'. Nanti saat dibangkitkan dari kubur dia aman dari segala keburukan. Yang keenam yuqbalu ma'amila minal khairati bitil kasar. Yang menjadi sebab diterimanya semua kebaikan-kebaikan kita selama 1 tahun. Loh, jadi boten kok kosong tok sing dadi itu diterima, tapi amal keapian selama 1 tahun itu masih menunggu zakat fitrah. Yang ketujuh tajibu lahu syafaati yaumil qiyamah. Orang yang membayar zakat fitrah kelak wajib mendapatkan syafaatku kata. Yang kedelapan yamurru ala sirati kalbarqil khatib. Nanti dia bisa melewati siratal mustaqim secepat kilat yang menyambar. Yang kesembilan yurja'u mizanuhu minal hasanah. Zakat fitrah ini akan memberatkan timbangan amal baik daripada timbangan amal jelek. Yang ke-10 yamqullahu ismahu min diwanil asqiyah. Allah akan menghapus nama dia dari daftarnya orang-orang yang celaka. Jadi maksudnya saya sampaikan di sini jangan berat membayar zakat warga. Terus ada malam takbiran, jangan ditinggal. Itu malam mustajab. Man ahya lailatal idil lam yamut qalbu fi natamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha, maka Allah tidak akan berikan mati hatinya ketika hati seseorang semuanya mati. Hati sampai untuk simulin. Ini diantara khasiatnya. Doanya diijabah. Terakhir penutup dari rangkaian Ramadan adalah sholat Idul Fitri. Sholat telah datang ke masjid. Di situ setelah kalian sholat Allah akan panggil malaikat untuk bersaksi bahwasanya kalian orang-orang yang telah dihapuskan semua dosa. Apa hukumnya sholat Idul Fitri? Ini ada 3 pendapat. Ini Imam Syafi'i, Imam Malik itu sunnah akad. Gak sholat ya gak apa-apa.
Tapi gak sempurna rangkaian Ramadan sampean. Tapi nek Imam Hambali niku perlu dipayah. Lek sang kampung niku wis ana sing sembayang riyo-riyo, liyane mboten sembayang mboten dosa. Tapi nek Imam Hanafi niki fardu ain. Jadi ana wong gak sembayang Idul Fitri itu dosa, kudu dikodhok. Nah, poso ya napa buyar. Jadi sebaiknya siapkan untuk sholat Idul Fitri. Itu adalah penutup semua rangkaian ibadah kita selama Ramadan. Mugi-mugi di tarawih saged kita laksanakan khusyuk lan dipun terami kalian Allah. Amin. Bijik sapa sing mulut tarawih malam dibelikur turune Nabi banallahu lahu madinatan fil jannah. Allah akan bangunkan satu kota di dalam surga tambah besar sampai titik penghabisan nanti malam 30 masya Allah. Kok jangan kasih kendor semangat. Justru ini taruhan kita. Apakah kita sukses dengan Ramadan tahun ini apakah tidak? Yang awal pertengahan oke, kita banyak kehilangan, tapi jangan sampai kehilangan yang terakhir ini bisa menutupi kekurangan yang pertama dan pertengahan. Mudah-mudahan Allah kasih tetap semangat sampai akhir Ramadan. Amin Allahumma amin.